Jadi, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, gimana kabarnya? Bu Ade sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua juga Allah beri kesehatan, Allah berikan keberkahan atas waktu, kesempatan ya, dan juga apa namanya, apa-apa yang Allah anugerahkan pada kita, semoga Allah berikan keberkahan menjadi nilai tambah ibadah untuk kita. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ade ya, bahwa masih di awal-awal dakwah saja sudah ada banyak hal yang bisa kita dapatkan sebagai ibroh atau sebagai pelajaran atas dakwah Rasul yang bisa kita tarik, kita bawa untuk dakwah kita hari ini. Nah, yang kemarin kita bahas adalah perundingan oleh Utbah. Ini adalah satu poin perundingan atau negosiasi yang langsung dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suka atau tidak suka, mereka harus mengakui eksistensi Rasul. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua, Mbak, ya, B itu mufawadatu zu'ama Quraisyin mujtami'in. Negosiasi yang dilakukan oleh para pemuka Quraisy secara berbarengan, secara bersama-sama. Teman-teman merasa lebih nyamankah kalau saya share apa namanya file kitabnya? Iya, Bu. Kalau saya, Ya. Baik, saya share saja ya. Nah, ini sudah nampak Bu Ade? Masih kecil ya. iya. Ya. Jadi ini poin Ba mufawadatu zu'ama Quraisyin mujtami'in. Ya. Negosiasi yang dilakukan atau negosiasi pemuka-pemuka Quraisy mujtami'in secara bersama-sama. Dzanna zu'ama Quraisyin, para pemuka Quraisy itu beranggapan, ya, beranggapan anna Utbata bin Rabi'ata lam yuwaffiq fi quwwatil hujjati bima yastati bihi iqna'a Muhammadin bit tawaqqufi an bathi afkarihi wa jam'in nasi ilaihi. Mereka berpandangan bahwa Utbah bin Rabi'ah tidak yuwaffiq, tidak sepakat atau tidak mampu memberikan apa namanya, apa yang diharapkan fi quwwatil hujjati dalam soal kekuatan hujjah ya, bima yastati'u bihi, di mana dengan kekuatan hujjah itu dia bisa atau dia mampu untuk iqna'a Muhammadin, meyakinkan, mengiqna Muhammad bit tawaqquf, untuk menghentikan an bathi afkarihi, menyebarkan pemikiran-pemikirannya, wa jam'in nasi ilaihi, dan mengumpulkan manusia ke arah dirinya. Jadi orang-orang Quraisy menganggap, wah nggak cocok Utbah bin Rabi'ah, ternyata dia nggak sanggup. Kita kira dia yang paling jago, yang paling apa namanya, pakar dalam soal hujjah tadi, tapi nggak sanggup juga. Berarti bukan levelnya, begitulah. Walidzalika ada min indihi bi khafiyyin haninin. Dengan itu maka mereka kembali dari sisi mereka atau dari diri mereka bi khafiyyin haninin, ya, dengan satu kekhawatiran atau ketakutan yang
tersembunyi atau terselubung. Wa amara Muhammad la yahtamilu sukuta alaihi. Wa amru Muhammadin la yahtamilu sukutu alaihi. Sedangkan urusan atau perkara Muhammad ini tidak bisa menghantarkan mereka atau membawa mereka untuk diam saja. Fal Islamu yazdadu intisyaran fi buyuti Makkah. Dan Islam itu terus bertambah penyebarannya di rumah-rumah di Makkah. Wa atibba'u Muhammadin yazdaduna fi kulli yaumin. Dan para atibba, para pengikut-pengikut Muhammad bertambah-tambah terus pada setiap harinya. Wa Quraisyun la tamliku minal imkaniyati ma yumkinuha min muhaliqati jami'i ashabi Muhammadin wal batshi bihim. Sedangkan orang-orang Quraisy sendiri, mereka pasti tidak memiliki peluang yang memungkinkan mereka untuk menemui semua pengikut-pengikut Muhammad dan melakukan penganiayaan terhadap mereka. Hada in aflahal batsyu. Ini pun jika penganiayaan itu sukses. Fama baluka idza adharaka al-yawm annal batsya la yaziduhum illa salabatan wa samudan. Dan lalu bagaimana jika adharat al-ayyam, hari-hari atau waktu itu justru menunjukkan bahwa penganiayaan tidak menambah kepada mereka kecuali kegigihan dan keteguhan. Ya. Jadi orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy berpandangan, gimana ceritanya ini Utbah bin Rabi'ah nggak mampu, padahal kita juga nggak boleh membiarkan urusan Muhammad ini. Harus dihentikan urusannya. Kenapa? Karena Islam sendiri itu dari hari ke hari terus bertambah penyebarannya di rumah-rumah di Makkah. Pengikut Muhammad juga tambah banyak. Nah, kalau kemudian pengikut Muhammadnya nggak bisa ditaklukkan, pengikut-pengikutnya ini apakah bisa kita datengin satu-satu, kita siksa, kita ancam? Apakah bisa seperti itu? Nggak mungkin, karena makin hari makin banyak jumlahnya. Jadi nggak mungkin kita temui satu-satu dan kemudian kita siksa masing-masing sesuai dengan keadaannya. Jadi bagaimana dong? Itu pun kalau penyiksaan itu bekerja. Ya, kalau penyiksaan itu memberikan pengaruh. Bagaimana kejadiannya kalau justru penganiayaan malah menambah kekokohan, kegigihan, keteguhan mereka. Nah, ini menjadi satu apa namanya hal yang terus ya mengganggu pemuka-pemuka Quraisy tadi. Walidzalika ijtama'a ra'yahum. Maka untuk itu mereka mengumpulkan pandangan-pandangan mereka ala ayyajtami abi Muhammadin alaihi salatu wassalam, ya. Akhirnya mereka bersepakat atau menyepakati pendapat mereka untuk yajtami abi Muhammadin, untuk berijtima lah ya, berrapat temu, kemudian berunding dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, asyrafa Quraisyin min kulli qabilah. Ya, mereka mengumpulkan siapa? Mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy yang paling mulia dari masing-masing qabilah. Siapa saja pemuka Quraisy yang paling dimuliakan dari masing-masing qabilah itu? Wahum Utbatu bin Rabi'ah, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, Nadhr bin Haris, Abu Bakhtari bin Hisham, Aswad bin Muttalib, Zam'ah bin Aswad, Nadhr bin Haris, Ab, balik lagi, Walid bin Mughirah.
kemudian juga ada Abu Jahal bin Hisham, Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian As bin Wa'il, Nubayyah wa Munabbah, ya, Ibna Al-Hajjaj. Ada dua orang dari sukunya Al-Hajjaj, yaitu anak-anaknya pemukanya, yaitu Al-Hajjaj tadi, yaitu Nubayyah dan Munabbah. Kemudian lainnya adalah Umayyah bin Khalaf. Nah, orang-orang inilah yang dianggap sebagai pemuka Quraisy masing-masing kabilah, ya, yang paling disegani di antara mereka. Liyufawiduhu, agar mereka semua yufawiduhu, bernegosiasi dengan Muhammad. Hatta idza ma qasaratil hujjatu bi ahadihim laqanaha iyyahu shahid. Sehingga untuk apa semuanya dikumpulkan, semuanya pemuka, ya, ya, agar ketika hujjah salah satu di antara mereka itu kosorot, masih kurang, masih belum sanggup, maka nanti sohibuhu, sohibnya, teman-temannya yang lain itu bisa mengokohkan atau menguatkan. Ya, jadi ada tujuannya begitu. Ya sama kayak orang mau kontak nih, jangan satu orang saja. Nanti kalau satu orang ini nggak bisa juga menceritakan secara objektif seperti yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah itu. Dipandang Utbah ini udah yang paling jago dalam berhujjah. Tapi karena Utbah ini sendirian, nggak ada yang bisa menceritakan apa yang terjadi antara Utbah dengan Rasul Muhammad. Padahal pada saat ketemu dengan Rasulullah Muhammad, Utbah bukan mempengaruhi, tapi malah Utbah ini sebenarnya terpengaruh gitu. Tapi Utbah pulang seolah-olah dia tidak terpengaruh karena dia tahu kalau dia menunjukkan sikapnya yang dalam tanda kutip ya lemah dengan Muhammad, nanti kaumnya akan semakin menjadi-jadi. Jadi Utbah main cantik lah ya dengan mengatakan, aku cuman menasihati kalian ya, kalau kalian demikian-demikian kerasnya kepada Muhammad, gimana ceritanya? Bukankah itu malah akan menjauhkan kita dari tujuan kita dan seterusnya. Nah, ketika yang datang adalah beberapa pemuka, maka mereka ya secara logis ya mereka menganggap kalau satu nanti nggak sanggup, yang lainnya bisa menolong. Kalau hujahnya yang mereka anggap hujah yang benar itu tidak bisa meyakinkan Muhammad, nah nanti mungkin ada sisi-sisi lain yang bisa ditambahkan oleh temannya. Nah, sama juga sebenarnya secara logis ya ketika kita hendak menyampaikan sebuah pemikiran, hujah yang kita yakin ini benar karena bersumber dari naskah syariat, maka kita juga harus memilih yang paling mampu untuk menyampaikan hujah tersebut, tapi jangan sendirian. Kalau sendirian nanti jadi tidak bisa membaca secara objektif ya, apa yang terjadi, di mana kurangnya, kemudian respon dari orang yang kita datangi itu mungkin perlu diberikan hujah lainnya agar menguatkan dan seterusnya, maka itu bisa dilakukan oleh ashabuna, oleh teman-teman kita yang lain yang ikut bersama-sama dengan kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Quraisy ya. Fajtami'u, maka kemudian mereka ini kumpul semua pemuka-pemuka Quraisy tadi, wa ba'atsu, dan mereka itu mengutus ya kepada seseorang, maksudnya mengirim utusan ila Muhammadin mengirim utusan kepada Muhammad, man yukhbiruhu, seseorang yang mengabarkan kepada Muhammad. Wa yaqulu lahu, dan orang itu berkata kepada Muhammad, inna asyrafa qaumika qad ijtama'u laka liyukallimuka fa'tihim. Sungguh apa
orang-orang yang paling mulia dari kaummu, tokoh-tokoh penting dari kaummu. Sama, sama itu ya. Mereka qad ijtama'u laka. Mereka sungguh telah berkumpul untukmu atau dengan tujuan menemuimu liyukallimuka untuk berbicara mereka semua itu kepadamu fa'tihim maka datangi mereka. Ya, maka datangi mereka. Faja'ahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sari'an. Maka Rasulullah mendatangi mereka dengan cepat, dengan bersegera. Wa huwa yadhunnu annahu qad bada lahum bima kallamahum fihi bada'an. Dan beliau menduga, beliau punya dzan bahwa sungguh telah nampak pada mereka apa-apa yang Rasul sudah bicarakan kepada mereka di awal. Wa kana alaihim harisan yuhibbu rushdahum. Maka ada apa namanya kesungguhan ada kesungguhan atau ada harisan, ada satu apa sikap ya, sungguh-sungguh atau harisan itu kekeh begitu. Masih terhadap mereka yuhibbu rushdahum wa yu'izzu alaihim anatahum. Beliau mengharapkan agar mereka mau yuhibbu rushdahum ya beliau menginginkan atau beliau menyukai petunjuk bagi mereka maksudnya Rasul itu mengharapkan memang mereka beneran dapat petunjuk kemudian yu'izzu alaihim anatahum dengan petunjuk yang diberikan kepada pemuka-pemuka Quraisy itu maka itu akan memberikan kemuliaan kepada mereka. Jadi Rasul menyangka mereka ini sudah lunak atau sudah luluh. Maka Rasul berharap petunjuk kepada mereka itu bisa menguatkan dakwah ya, bisa memuliakan diri mereka sendiri. Hatta jalasa ilaihi. Sampai kemudian beliau duduk bermajelis dengan pemuka Quraisy tadi. Waqalu laha maka orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy itu berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, inna qad ba'atsana ilaika linukallimaka." Hei Muhammad, sungguhnya kami telah mengutus inna qad ba'atsana ilaika. Qad ba'atsna ilaika. Sungguh kami telah utus seseorang kepadamu linukallimaka agar kami bisa berbicara denganmu. Wa inna wallahi ma na'lamu rajulan minal Arab. Dan demi Allah kami nggak pernah tahu ada seorang pun dari bangsa Arab adkhala ala qaumihi mithla ma adkhalta ala qaumika. Iya, yang orang Arab itu masuk ke kaumnya ya seperti masuknya engkau ke kaummu. Pemuka Quraisy ini mengatakan, kami heran sebenarnya apa sih yang kamu mau? Kami kok nggak pernah tahu ada orang Arab, ya kan kami mengenal tradisi mereka, gaya mereka, cara pendekatan-pendekatan mereka, kami tahu semua. Tapi kami nggak tahu bagaimana engkau memasuki kaummu, yakni mendatangi orang-orang Arab itu atau mendatangi orang-orang di Makkah itu, ya sebenarnya apa yang kamu kerjakan nggak pernah dikerjakan oleh orang sebelumnya. Jadi apa sih maumu? Gitulah. Laqad syatam
syatamtal aba'a wa abtad dina, engkau telah mencela nenek moyang, engkau juga telah mengungkapkan aib agama, wasyatamtal alihata, dan engkau juga mencela Tuhan-Tuhan sesembahan, wasafahtal ahlam, dan engkau menganggap konyol, menganggap bodoh mimpi-mimpi atau cita-cita. Nggak pernah ada gitu orang nyata-nyata datang kepada kaum kok malah menjelek-jelekkan kaum itu. Biasanya kan dia akan membagus-baguskan atau apa gitu. Wa faraqtal jama'ata, dan engkau juga sudah memisahkan atau memecah, memporak-porandakan persatuan. Fama baqiya amrun qabihun, maka tidak tersisa satu pun perkara yang buruk illa qad ji'tahu fi ma bainana wa bainaka, kecuali sudah engkau datangkan atau sudah engkau bawa perkara buruk itu antara kami dengan engkau. Maksudnya semua yang buruk-buruk sudah engkau sampaikan, engkau datangkan kepada kami, kepada orang-orang Arab. Fa in kunta innama ji'ta bihadzal hadithi tatlubu bihi malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarna malan. Nah, kalau memang kamu membawa sesuatu yang buruk-buruk, yang aib-aib, kamu bongkar semuanya. Kalau memang keinginanmu datang dengan membawa pembicaraan seperti itu adalah tatlubu bihi malan, mencari harta, jama'na laka min amwalina, kami akan kumpulkanlah harta-harta kami. Hatta takuna, sampai engkau itu menjadi apa? Aksar namalan, orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Wa in kunta innama tatlubu bihi asyarafa fina fanahnu nusawwiduka alaina. Nah, kalau yang engkau kehendaki itu adalah kemuliaan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah masyarakat Arab ini, maka kami akan menempatkanmu sebagai pemimpin. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Dan jika yang engkau kehendaki itu adalah kerajaan, maka kami akan kuasakan kerajaan itu kepada engkau atas diri kami. Wa in kana hadzal lati ya'tika, dan jika itu yang membuatmu datang, ra'iyan tarahu, ya, yang apa namanya, kedatanganmu itu dengan tujuan tadi, tarahu qad ghalab, oh, ini tadi ya yang tadi disampaikan oleh Bodi. Wa in kana hadzal ladzi ya'tiyaka ra'iyan tarahu qad ghalaba 'alaika badzalna laka amwalana fi talabit tibbi laka hatta nabra'aka minhu au na'dziru fika. Ya. Kalau memang ada yang mendatangimu berupa jin yang engkau lihat menguasai dirimu, yang engkau tidak bisa mengendalikannya sampai kamu ngomong yang buruk-buruk tadi, maka kami akan badzalna laka amwalan. Kami akan kerahkan seluruh energi kami, harta kami untuk mencari dokter bagimu. Sehingga engkau bisa terlepas darinya, atau kami nu'adziru fika, bisa melepaskan diri dari gangguan-gangguanmu tadi. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merespon tawaran-tawaran tadi, ma bima taqulun, tidak ada pada diriku apa-apa yang Anda semua katakan. Maji'tu bima ji'takum bihi atlubu amwalakum walasyarafa fikum walal mulka alaikum.
Aku tidak datang dengan kedatanganku kepada Anda semua, kemudian aku mencari atau menuntut harta, tidak pula menuntut kemuliaan di tengah-tengah kalian, tidak pula menuntut kerajaan atau kekuasaan atas kalian. Walakinnallaha ba'atsani ilaikum rasulan. Akan tetapi Allah lah yang mengutusku untuk kalian, ya Rasulullah sebagai seorang utusan. Wa anzala ilayya kitaban, dan Allah turunkan kepadaku kitab, wa amaroni an akuna lakum basyira wa nadhira, dan Allah perintahkan kepadaku untuk menjadi basyiran wa nadhiran, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan lakum untuk kalian. Faballaghtukum risalati rabbi, maka aku hanya menyampaikan risalah-risalah dari Rabbku, wa nasahtu lakum, dan aku memberikan nasihat saja kepada kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi, kalau Anda menerima apa yang berasal dariku, yaitu apa-apa yang aku datang membawanya, yaitu membawa risalah tadi, fahuwa hadzakum fid dunya wal akhirah. Maka itu akan menjadi satu hadzah, satu apa namanya, kebaikan ya bagi kalian fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa antaruddu alayya wa intarudduhu alayya, dan jika Anda semua menolak apa yang aku bawa, asbiru li amrillah, aku akan bersabar terhadap perintah Allah, hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sampai kemudian Allah menetapkan keputusan antara diriku dengan Anda semua. Nah, ini kalimatnya Rasulullah SAW ya. Nah, kalimat-kalimat ini sangat tegas sekali yang oleh Ustadz Rawas Qol Aji, Profesor Rawas Qol Aji, itu dikatakan di alinea berikutnya itu. Wa hadza sya'nu ashabil mabadi'i wad da'awati. Maka inilah urusan, inilah model gitu ya. Para pengemban mabda' dan pengemban dakwah, la yaqbalunal musawamata fiha. Orang-orang pengemban mabda' dan dakwah itu tidaklah menerima musawamah, tidaklah menerima tawar-menawar, tidak menerima bargaining fiha, terkait dakwahnya. Wala yabi'unaha bi'aradin zailin min a'radid dunya. Dan mereka, para pengemban mabda' dan pengemban dakwah itu, mereka tidak akan memperjualbelikan mabda' dan dakwahnya bi'aradin zailin, ya dengan arad, dengan barang-barang atau dengan materi-materi yang apa namanya, bisa hilang. Materi-materi yang bersifat zail ya, min a'radid dunya, dari beraneka bentuk materi-materi atau kenikmatan-kenikmatan dunia. Waliqail ayyakul, ya, dan kepada orang yang berbicara itu ayyakul, ya, mengatakan atau apa namanya, hendaklah mengatakan, laqad ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam litablighir risalah wa iqamatid daulah allati tutabbiqu mabadi'a hadhihi risalah wa tasiru sayra al-hafitha nahwa ahdafiha. Kalau ada orang yang mengatakan begini dan begitu, hendaklah kita katakan, hendaklah Anda katakan. Ya, orang mengatakan apa nih? Bukan laqad ba'atsallahu Muhammadan, sungguh Allah kan mengutus Muhammad itu untuk menyampaikan risalah dan untuk menegakkan daulah. Gitu. Muhammad kan diutus untuk menyampaikan risalah dan menegakkan daulah. Daulahnya itu allati tutabbiqu mabadi hadhihi risalah. Daulah itulah yang akan mempraktekkan, menerapkan
mabadi, prinsip-prinsip risalah ini, wa tasirus sayra al-hathitha nahwa ahdafiha. Dan daulah itulah yang akan menjalankan sebuah perjalanan sesuai dengan target-target. Waha, dan di sini anna Quraisyan ta'ridul mulka wa riasat ad-daulati ala Muhammadin. Di sini sungguh orang-orang Quraisy itu menawarkan kekuasaan dan menawarkan kepemimpinan negara ala Muhammadin, kepada Muhammad. Falimada lam yaqbalha, lalu untuk apa? Kenapa tidak diterima saja? Jadi dengan fragmen apa yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy dari mulai Utbah bin Rabi'ah yang masih penjajakan, enggak benar-benar Utbah bin Rabi'ah, karena Utbah bin Rabi'ah tentu tidak punya semua kekayaan dan semua kekuasaan, ya, tapi Utbah bin Rabi'ah menjajaki apa sih tujuan atau motifnya Muhammad itu melakukan dakwah. Nah, Utbah bin Rabi'ah dapat kesimpulan. Kemudian orang-orang Quraisy, pemuka-pemukanya, mereka udah kompak nih, menyampaikan, "Udahlah, kalau yang kamu minta adalah harta, yang kamu minta kekuasaan, yang kamu minta adalah apa saja yang kami bisa berikan, kami akan berikan. Kami akan kumpulkan." Nah, dikatakan demikian, ya kalau yang ini pasti sungguh-sungguh karena memang yang memiliki kekuasaan dan harta dalam mereka. Nah, kemudian bahkan dikatakan, atau kamu sebenarnya nggak nyadar apa yang kamu sampaikan itu, karena kamu di bawah pengaruh makhluk halus, bawah pengaruh jin misalnya, ya kami akan carikan obat. Tapi tolong hentikan apa yang kamu kerjakan. Kami nggak sanggup mendengar Tuhan-Tuhan nenek moyang kami dicela dan mimpi-mimpi atau cita-cita kami itu dilecehkan, dianggap safih, dianggap konyol. Nah, ternyata kan ditawarin begitu kok ditolak ya. Kenapa ditolak? Bukannya tujuannya adalah menyampaikan risalah, betul, dan menegakkan negara. Nah, kalau menegakkan negara, justru menegakkan negara itu kan bisa mempraktekkan prinsip-prinsip dasar di dalam risalah itu. Jadi kalau punya negara kan jadinya lebih gampang tuh penyebaran risalahnya. Lah kalau orang Quraisy sendiri justru menawarkan kekuasaan dan kepemimpinan negara, kenapa ditolak sih? Kenapa nggak diterima sih? Nah, ini digambarkan ada 4 alasan. Wahuna labudda lana min idhahi iddati nuqatin siyasiyatin fi hiya ala ghayatin minal ahamiyah. Maka haruslah di sini kita menjelaskan beberapa nuktah, beberapa poin politis, iddatu nuqatin, beberapa poin politis, beberapa nuktah politis yang mana ini berkaitan dengan tujuan Rasul yang penting. Kenapa kok Rasul tidak menerima tawaran-tawaran? Awaluha, yang pertama, inna ayata daulatin la taqumu ala qaidatin sya'biyatin mu'minatin biha wa mukhlisatin laha tantahiya haitsu tabda'u walan tatamakkan minal wuqufi muntasibatal qamati wa hadhil qaidatu la tatawaffaru ba'du lid daulati allati yabtaghiyuha rasul salawatullah wa salamuhu alaihi walidzalika rafadha rasulullah al-mulk. Ya. Yang pertama, sesungguhnya ayata daulatin, negara manapun, la taqumu ala qaidatin sya'biyatin, tidak didirikan di atas qaidah sya'biyah, dukungan massa mukminah biha, yang percaya atau yang mengimani, ya, yang mempercayai, yang punya trust kepada daulah tersebut, wa mukhlisatin laha,
dan memiliki kaidah syariah yang ikhlas, yang mukhlisah, ya, tantahi hatta tabda'u. Tantahi haitsu tabda'u. Maka daulah yang la taqumu tidak didirikan di atas kaidah syariah yang mukminah mukhlisah itu, tantahi haitsu tabda'u. Daulah itu akan berakhir. Haitsu tabda'u, ketika bermula. Ya, inna ayata daulatin, ya sungguhnya negara manapun la taqumu ala qaidatin sya'biyatin mu'minatin, yang tidak berdiri atas kaidah sya'biyah mukminah mukhlisah, ya, tantahi haitsu tabda'u. Dia akan berakhir seketika ketika bermula. Ya, ini bahasanya begitu ya. Jadi kalau sebuah negara yang diinginkan itu negara dengan coraknya sendiri sebagaimana yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, negara yang diinginkan kekuasaan untuk menegakkan negara itu kan negaranya beda banget dengan negara yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, dengan pemuka-pemuka Quraisy, atau bahkan dengan seluruh negara yang ada di dunia pada saat tersebut. Lalu modalnya apa untuk bisa menegakkan negara yang berbeda itu? Kata Profesor Lawas di sini, ya kalau negara itu enggak punya atau enggak ditegakkan dengan basis kaidah sya'biyah, mukminah, mukhlisah, basis dukungan massa, basis dukungan umat, yang umatnya ini harus percaya, mukminah, punya trust, memang kami menginginkan negaranya yang model begitu. Mukhlisah, yang ikhlas, maksudnya semata-mata nggak ada kepentingan, memang ya negara seperti itulah yang diinginkan. Nah, kalau enggak dimodali dengan itu, maka sebuah negara tersebut berakhir pada saat bermula. Yakni apa? Baru didirikan, diproklamirkan, sebenarnya sudah nggak ada itu negara. Sudah berakhir. Kenapa? Karena ketika mendapatkan kekuasaan tadi bukan didasarkan pada kaidah syariah yang mukminah mukhlisah, berarti negara itu cuman kemasannya doang negara. Di dalamnya tidak ada sokongan orang-orang yang menginginkan negaranya model begitu. Jadi kita bayangkan saja kalau hari ini semua orang memiliki gambaran ya yang namanya negara itu ya kesepakatan manusia untuk memilih model pengaturannya seperti apa dan siapa yang dipasrahi atau diserahi menjadi pemimpin dalam melaksanakan kesepakatan tadi. Sehingga mereka mendefinisikan hubungan antara rakyat dengan penguasa itu adalah kontrak sosial. Bahkan ada disyaratkan dengan kontrak politik misalnya. Mau nggak kamu kayak gini gini gini, bisa nggak menjalankan ini. Kemudian ditandatanganilah kontrak politik itu. Seolah-olah itu menjadi jaminan bahwa pemimpin tadi akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Tapi kalau apa yang dikehendaki oleh rakyat ini beda dengan aturan main yang disepakati dalam sistem sebagaimana hari ini ya sistem demokrasi misalnya, kira-kira mana nih yang akan dilaksanakan? Apakah kontrak yang sudah dibuat oleh penguasa dengan rakyat, kontrak politik tadi, kontrak sosial tadi, ataukah penguasa ini ya merasa nggak ada problem, rakyat nggak suka juga sok aja, silahkan aja. Saya tidak akan bergeming gitu. Saya tidak akan berubah dari sikap ini. Kenapa? Karena ini pun dibolehkan oleh sistem
yang ada sistem demokrasi misalnya. Seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba misalnya nih kebayang, negaranya ada karena dikasih tadi kekuasaan. Nah, tapi rakyatnya semuanya masih kepikirnya adalah aturan itu ya disepakati oleh wakil-wakil rakyat misalnya, dan aturan itu enggak boleh kaku, sebagaimana ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kan nggak bisa manipulasi, nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diganggu-gugat aturan dari Allah itu. Menurut kebanyakan orang, ya nggak kayak gitu dong. Bisa saja kita atur-atur sesuai dengan tujuan kita ada negara kan biar kita sama-sama bahagia, ya misalnya. Kalau seperti itu gimana? Ya begitu negara yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, yaitu negara berdasarkan syariat tadi, diproklamirkan sebenarnya sudah berakhir. Karena apa? Karena nanti berikutnya tidak akan pernah ada pelaksanaan hukum-hukum syariat, kedaulatan hukum syariat di dalam negara yang tidak dimodali atau tidak dibangun atas kaidah syariah orang-orang yang mukminah dan mukhlisah tadi. Ya. Walam tatamakan minal wukufi muntasibatal qomah. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian negara itu bisa tegak berdiri ya muntasibatal qomah. Wa hadhil qaidatu lam tatawaffar. Ya, sedangkan kalau kita ngomong tentang kaidah syariah tadi bukannya sudah banyak orang yang masuk Islam, iya, sudah ada orang yang masuk Islam. Tetapi kaidah tadi, basis dukungan massa tadi, lam tatawaffar ba'du, belum tercukupi pada saat itu. Terutama apa? Kaidah syariah untuk membangun sebuah negara yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau untuk ibaratnya, kalau untuk menyokong dakwah Rasul supaya nggak diganggu orang, mungkin sudah ada ya pendukung yang jumlahnya memadai, opininya memadai, kekuatan, politiknya memadai untuk melindungi Rasul supaya dakwahnya nggak lagi sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau kita bicara bahwa basis dukungan atau kaidah itu untuk membangun sebuah negara, ya belum. Karena membangun sebuah negara itu kan ya mengcover, meliputi semua yang ada di sana. Semua rakyat yang tinggal di daerah itu. Ya kita ibaratkan misalnya kalau negara hari ini eh, apa namanya mau diarahkan atau diperjuangkan berubah menjadi satu kekuatan, menjadi satu negara atau institusi politik yang menggunakan hukum-hukum syariat, berarti kan kita bicara nanti yang akan menjadi warga negaranya nggak cuman orang yang saat ini sudah kepengen menegakkan sistem Islam tadi. Yaitu siapa? Orang-orang yang mendukung dakwah, orang-orang yang bersimpati terhadap dakwah dan kader-kader dakwahnya sendiri. Ya tentu bukan cuman itu. Karena nanti kalau udah tegak negara berarti semuanya. Kalau kita bicara di Indonesia ada 250-an juta yang muslim ditambah yang non muslim sekian. Nah, gimana tuh kalau kita mulai dari yang muslim dulu aja, juga jumlah yang sebesar itu belum tercover semuanya, ya setidaknya mayoritasnya untuk menjadi basis pendukung tegaknya sistem Islam tadi, karena ada mukminah mukhlisah, karena ada trust, ada kepercayaan, dan ada mukhlisah, ada niat atau motif ingin dapatkan ridho Allah. Jadi belum ada itu, gimana itu? Lidzalika rafadha Rasulullah SAW al-mulka. Ketika belum ada basis dukungan massa yang memadai, Rasulullah SAW menolak kekuasaan yang ditawarkan. Itu satu. Yang kedua, tsaniyuha inna daulata bihajatin ila ajhizatin basyariyatin hiya asyaddu ma takunu imanan wa aktsaru ma takunu ikhlasan. Sesungguhnya daulah negara itu bihajah, membutuhkan
Membutuhkan apa? Ajhizah basyariyah. Struktur aparat manusia. Hiya asyaddu ma takunu imanan. Mereka lah orang-orang yang harusnya paling kuat imannya dan paling banyak ikhlasnya. Wa fil waqtil ladzi arada ala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mulka, dan pada saat dipaparkan atau ditawarkan kepada Rasul kekuasaan, lam yakun Rasulullah qad a'addal ajhizatal kafiyatal lati yatma'innu ilaiha li idarati hadhihi daulah wa tawalliya amroha. Pada saat ditawarkan kekuasaan tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum memiliki kesiapan struktur yang mencukupi, allati yatma'innu ilaiha, yang Rasul itu merasa tenang karena udah yakin dengan kualitas mereka-mereka ini. Liidarati hadhihi daulah, untuk kemudian apa namanya, struktur SDM-nya ini bisa mengurus urusan-urusan negara dan bisa memimpin urusan-urusan negara. Nah, kalau kita ngomong negara sendiri kan nggak hanya satu orang pemimpin negara itu, yakni anggaplah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ngurusin negara pastilah butuh ya ada struktur SDM yang muncul di sana, mulai dari, kalau nanti kita bahas ya, mulai dari ada muawinnya, muawin urusan apa nih, muawin tafwid urusan pemerintahan, atau muawin tanfidz urusan administrasi ya, dan seterusnya. Kemudian harus ada orang-orang yang jadi kepala daerahnya. Kalau hari ini terlihat tadi ada suku-suku, kepala-kepala suku. Nah, bagaimana nanti ketika daulah yang diinginkan oleh Rasul itu tegak, berarti kan harus ada yang memimpin daerah-daerah tersebut. Siapakah yang memimpin ini? Apakah kepala-kepala suku tadi? Demikian pula ada di lapangan ada para qudhat, para qadhi, di mana para qadhi ini akan memutuskan berbagai problem, sengketa, urusan-urusan yang diajukan ke pengadilan kalau bahasa orang sekarang. Diajukan ke pengadilan harus ada penyelesaiannya nih, harus ada juru tengahnya. Ketika ada sengketa-sengketa bagaimana? Nah, para qadhinya nih siapa yang jadi qadhi? Apakah para qadhi itu sudah terpercaya, sudah Rasul itminan, merasa tenang karena kapasitas mereka, ya, dan seterusnya. Pada saat ditawarkan kekuasaan itu, semua struktur-struktur SDM pengisi daulahnya belum siap. Menurut Profesor Rawaskol Aji, belum siap pada waktu itu. Pengisi daulahnya nanti siap. Walidzalika rafadha Rasulullah. Dengan demikian maka Rasul masih menolak kekuasaan. Yang ketiga, salisuha inna qiyamat daulati fi wasti a'daih wa hiya ajizatun an basti sultaniha alaihim hiya mujazafatun bisam'ati hadhihi daulah. Wa talama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu qadiran fi hadhil marhalati min basti sultanihi ala Quraisyin fa minal khairi ay yuakhira qiyamat daulati hatta yusbiha qadiran ala dhalik. Sesungguhnya yang ketiga, sesungguhnya pendirian negara di wasat a'daiha. Wasat itu medium, media. eh, Pendirian negara tapi dengan medium, dengan perantara atau dengan sokongan dari musuh-musuh. Pendirian negaranya ini beda dengan yang diinginkan oleh musuh, tapi kemudian musuhnya memfasilitasi.
ya, memfasilitasi. Bagaimana daulah seperti ini? Wahya ajizatan an basti sultanihi. Negara seperti ini tidak akan mampu atau lemah untuk basti sultaniha, untuk membentangkan kekuasaannya alaihim atas musuh-musuh yang tadi memfasilitasi tadi. Iya kan? Kebayang ya, musuhnya yang memfasilitasi kok ya. Dan ini apa namanya? Muzajafatun menyimpan resiko. Ya, menyimpan resiko berupa sam'ah kan sesuatu yang didengar. Sesuatu yang didengar, apa track record-nya, reputasinya, menyimpan resiko terkait reputasi atau terkait apa ya, kedudukan daulah itu. Jadi gimana ya ceritanya ya, misalnya kita mengatakan kita benar-benar telah merdeka dari penjajah anu. Tapi kemudian penjajahnya ngomong, kamu ngomong merdeka. Emang merdeka itu apa maksudnya? Kamu menang melawan kami. Kamu tuh kami fasilitasi, kami kasih kemerdekaanmu. Nah, itu yang dilakukan oleh Inggris terhadap semua negara-negara, baik negara yang kemudian dimasukkan dalam apa namanya kelompok negara-negara protektorat, negara-negara eh, apa Persemakmuran ya, apa namanya? persemakmuran, Commonwealth, kayak gitu ya. Heeh. Dan begitu pula yang dilakukan oleh Perancis gitu. Mereka kalau Perancis agak soft ya katakan negara-negara yang lingua franca, yang berbahasa apa Perancis. Kita punya kesamaan budaya nih. Nah, kita gabungin aja ada organisasi negara-negara lingua franca misalnya berbicara bahasa Perancis. Itu pula Inggris, negara-negara persemakmuran, negara-negara di bawah protektorat, ya protektor. Protektor kan perlindungan. Berarti mau nggak mau mereka tidak bisa mengatakan negara-negara itu tidak bisa mengatakan kami adalah sebuah negara yang mandiri, yang lepas dari kungkungan penjajah kami. Oh enggak, kalian adalah negara-negara protektorat di bawah persemakmuran bahasanya. Dimakmurkan, yang memakmurkan bukan diri kalian sendiri, tapi pelindung kalian, protektor kalian yaitu Inggris tadi. Nah itu bisa anti daulah tadi. Itu reputasi yang nanti atau sesuatu yang akan didengar oleh apa namanya publik, termasuk publik dunia tentang negara tersebut. Gimana ceritanya, gitu kan? Yang berikutnya, kalimat berikutnya, "Wa talama anna Rasulullah" dan, sepanjang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum mampu untuk, apa namanya, eee, fi hadzal marhalah, di tahapan ini ya, belum mampu untuk apa, basti sultanihi ala Quraisyin, untuk membentangkan kekuasaannya terhadap Quraisy, ya khususnya terhadap Quraisy tadi. Kalau keluar yang jauh mungkin bisa, tapi gimana tuh terhadap Quraisy saja tidak mampu menundukkan, faminal khairi, maka merupakan kebaikan ayu akhiro kiamat daulat, untuk menunda pendirian negara tersebut hatta yusbihu qadiran ala dzalik, sampai kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk membentangkan kekuasaannya atas Quraisy. Yang keempat, summa inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuriduha daulatan min sunaihi huwa, min sunai abnail Islam, la daulatan sun'iyatan li a'da'il Islam wa yuridu ri'asatan yasna'ul muslimuna lahu arsyaha bi aidihim la ri'asatan yakunu fiha
ajiran li a'da'illah wa muharibi mabadi. Yang keempat, sesungguhnya Rasulullah menghendaki negara itu adalah negara yang sun'ah, hasil karyanya beliau sendiri, min sun'ati abnail Islam, dari buah dari hasil kerja anak-anak Islam, anak-anak keturunan Islam, bukan sebuah negara yang merupakan buatan musuh-musuh Islam. Yang mana dengan negara yang dibentuk sendiri, yang dibangun sendiri itu, Rasul menghendaki yasna'u yuriduha ri'asatan yasna'ul muslimuna. Ya, Rasul menghendaki riasah atau kepemimpinannya dibuat oleh kaum muslimin sendiri ala arsyiha biaidihim, ya, di atas singgasananya sendiri dengan tangan-tangannya sendiri. Tangan-tangan mereka sendiri. Bukan sebuah pengaturan atau kepemimpinan yakunu fiha ajiran. Yang kaum muslimin itu menjadi ajir li'a'da'illah, bagi musuh-musuh Allah, wa muharibi mabadi'ihi, dan menjadi ajir, menjadi pegawainya orang-orang atau pihak-pihak yang memerangi ideologi, memerangi prinsip-prinsip dasar Islam. Ya kebayang ya kalau kita kontekstualisasikan pada hari ini, kalau kita menginginkan sebuah sistem politik Islam hadir kembali di tengah-tengah kaum muslimin, ya, itu kan karena kita juga menyaksikan banyak sekali, ya, kepemimpinan atau kekuasaan yang dimiliki oleh muslim, oleh kaum muslimin di negeri-negeri mereka sendiri. Tapi justru enggak mandiri, enggak berdaulat atas kekuasaan tersebut. Kenapa? Apa-apa masih nunggu ACC dari dunia internasional. Ya kalau memang beneran memperhatikan aspirasi masyarakat atau aspirasi publik, lah kalau publiknya muslim, muslimnya menghendaki penegakan syariat, kenapa justru aspirasi penegakan syariat itu di banyak tempat di negeri-negeri kaum muslimin kok ditolak dan diberangus sendiri oleh pemimpinnya yang muslim? Kok bisa-bisanya ada muslim kalau malah memberangus perjuangan penegakan syariat? Kok bisa-bisanya ada pemimpin muslim memiliki kekuasaan yang semestinya untuk Islam gitu kan, kok malah ketika dinasehati agar kekuasaannya digunakan untuk menolong kaum muslimin, untuk menolong membebaskan saudaranya Rohingya, menolong membebaskan Palestina, ya, ternyata kok malah mereka tidak mau, atau mereka diem aja, nggak mau bergerak atas tuntutan tersebut. Kenapa? Karena eee, dunia internasional belum merestui. Maka patut diduga, ya, ini nggak beneran punya kekuasaan, tapi hanya menjadi ajir, menjadi pegawai. Kalau dalam bahasa politik mungkin menjadi proksi, menjadi perpanjangan tangan dari mereka-mereka yang justru merupakan musuh Allah dan memerangi Islam. Kalau nggak musuh Allah, nggak memerangi Islam kan mestinya nggak kayak gitu, gitu. Udah jelas-jelas nilai-nilai kemanusiaan itu sudah dilanggar, ya. Tak perlu menjadi muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia, berarti nilai-nilai kemanusiaan sudah dilanggar, itu kok separah itu, ya. Orang-orang yang punya kekuasaan tidak mau menoleh atau tidak mau mengeluarkan sikap tegas. Nah ini, jadi yang keempat itu demikian. Li'anna daulata hadza sya'nuha la tastati'u mumarisata siyadatiha
alal wajhil akmal. Karena negara yang urusannya seperti tadi, ya negara yang dibuat atau dihadiahi oleh musuh itu negara yang tidak bisa gitu ya, la yastati mumarisata siyadati, tidak bisa atau tidak mampu untuk menjaga kedaulatannya alal wajhil akmal secara sempurna. Wa iqamata mabadi'iha alal wajhil ladzi tuhibbu. Ya, dan juga tidak akan bisa menegakkan prinsip-prinsip dasarnya sesuai yang disukai, sesuai yang diinginkan. Wa min ajli dzalika hadza wa min ajli hadza kullihi rafadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mulk alladhi 'aradahu 'alaihi musyrikun. Dan dalam rangka inilah semua hal tadi, empat hal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak, rafadha, menolak al-mulka, kekuasaan, alladzi aradahu, yang ditawarkan oleh al-musyrikun, orang-orang musyrik. Nah, ini teman-teman insyaallah beberapa poin yang menegaskan kepada kita, ya, kalaulah ada sebagian pendapat yang mengatakan mungkin enggak beneran kali dikasih kekuasaan itu cuman perumpamaan saja, cuman pengibaratan saja. Karena kalau memang beneran mau dikasih kekuasaan, ngapain ditolak? Bukannya Rasul juga menginginkan untuk memiliki kekuasaan untuk memberlakukan mabadi, prinsip-prinsip dasar ataupun risalah yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan dan diimplementasikan. Jadi ada 4 alasan politik ya yang apa namanya, diungkap atau diulik oleh Profesor Lawascol Aji. 4 alasan itulah yang membuat Rasul tidak menerima tawaran tadi di saat tadi ditawarkan ya. Ya, silahkan kalau ada yang mau menyampaikan tambahan dan seterusnya. Baik, kalau dari penjelasan tadi kita tambah paham ya mengapa Palestina itu tidak butuh ada apa deklarasi negara Palestina atau dua state gitu ya. Jadi ada negara Israel sama negara Palestina. Karena kan lembaga internasional itu ya tempat mereka itu bersekutu ya kan? Ya. Atau ya seperti pendirian juga negara Indonesia ya Bu Ifa ya tidak lepas dari sokongan pihak asing yang juga bagian dari sekutu, bagian dari penjajah. Tapi mungkin saya mau tanya Bu Ifa kalau tawaran-tawaran terhadap Nabi tadi yang Nabi tolak, yang sifatnya harta, kekuasaan. Mungkin kalau zaman sekarang tawarannya bertambah mungkin ya kepada para pengemban dakwah mungkin ya. Ya, ya. Dengan tawaran popularitas mungkin ya. Seperti itu enggak sih Bu Iva? Sambil menunggu mungkin pertanyaan dari ibu-ibu yang masih diketik. Lambat loh. Tawaran popularitas maksudnya mendapatkan panggung gitu ya. Iya, betul. Maksudnya misalnya ngisi di TV misalnya. Saya baru tahu Oh. ternyata kalau ngisi di TV gitu kan, itu ternyata semua settingan ya. Saya baru tahu juga semua settingan, sampai pertanyaannya pun disetting ya. Misalnya gitu ya, maksudnya memang misalnya dikontrak di TV kan biar jadi populer. Kalau populer kan banyak yang denger. Mungkin gitu ya, arahnya ke situ mungkin ya. Ya. Terus misalnya apalah mungkin yang sifatnya tawaran ya, tawaran yang tapi tawaran ini justru apa mungkin melemahkan sebetulnya gitu. Ya betul, memang yang tadi disampaikan di alinea tadi ya, bahwa
Hadza sya'nu ashabil mabadi. Apa yang dicontohkan oleh Rasul itulah seharusnya yang menjadi, sikap ya para pengemban mabda, para pengemban dakwah, yakni la yaqbalunal musawamata fiyah, tidak menerima tawar-menawar, negosiasi, ya, musawamah menyetarakan dakwah ini dengan unsur apapun, baik itu harta, kekuasaan, kedudukan, viralitas, ya, dan seterusnya. Ya karena apa, ya karena memang orang yang berdakwah itu mestinya benar-benar selalu sadar yang dilakukan ini bukan untuk dirinya, yang dilakukan itu karena semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, menjalankan perintah Allah, bukan untuk, hal-hal lain. Sekalipun kemudian dia harus menyadari bahwa dengan mengemban dakwah itu dia satu sisi bisa berhadapan dengan hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan oleh banyak orang, misalnya dalam tanda kutip hal-hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang, misalnya apa? Jadi kesulitan, jadi ada yang menentang. Ketika ada yang menentang, ya manusia itu kan, apa namanya, 1000 kawan tidak pernah cukup, tapi satu lawan itu sudah sangat banyak harusnya, gitu kan. Secara naluri manusia itu nggak menginginkan punya musuh, manusia itu menginginkan punya banyak kawan, gitu. Punya banyak kawan. Tapi kalau menyampaikan dakwah tadi, ya ada yang tidak diinginkan, yaitu akan muncul jadi ada musuh. Bisa nggak pengemban dakwah, pengemban ideologi kemudian dia berpikir, "Hanya ada kawan, saya kepengen semua orang jadi kawan." Ya kalau kepengen mah semuanya kepengen, tapi realita harus kita, apa namanya, mengerti bahwa dakwah itu akan menghasilkan tadi, musuh yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Belum lagi kalau sesuatu yang tidak kita kehendaki itu yang nyata ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ada penganiayaan, ada ya banyaklah kemaslahatan-kemaslahatan yang mungkin akan berkurang bahkan hilang. Nah, ini satu sisi. Nah, sisi yang lain, apakah, para pengemban ideologi, pengemban dakwah, itu juga menyadari bahwa dengan dakwah yang dia kerjakan, boleh jadi akan menempatkan dia pada sesuatu yang semua orang inginkan, gitu. Kenapa? Karena kan ketika dia mengemban dakwah, dia itu membawa risalah Allah, membawa risalah Islam. Loh ini bukan barang biasa loh, risalah Islam. Kita ini kan membawa ayat-ayat Al-Quran ini membawa kalimat yang sangat mulia, yang disampaikan langsung oleh Allah ya, kepada malaikat yang paling mulia dipilihnya untuk menyampaikannya, ya. Dan disampaikannya itu juga menunggu momentum yang paling mulia. Pertama kali Al-Quran diturunkan pada, apa namanya, bulan Ramadan, bahkan, pada malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Dan kemudian malaikat yang paling mulia, yang paling dipilih tadi itu, eee, menyampaikan atau memberikannya kepada manusia yang ruhnya saja sudah dibuat oleh Allah duluan sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta. Jadi enggak sembarangan. Apa yang kita bawa ini mukjizat, di mana mukjizat itu ya ibaratnya sebuah senjata yang luar biasa, yang bisa memuliakan, yang bisa memberikan kewibawaan pada orang yang membawanya, yang bisa menghantarkan pada banyak kemudahan-kemudahan karena pertolongan Allah akan diberikan. Nah, kebayang nggak bahwa pengemban ideologi atau pengemban dakwah dengan modal yang dimilikinya, yaitu membawa risalah Islam, membawa ayat-ayat Al-Quran, itu bisa membuka pintu-pintu, ya, kemudahan, pintu-pintu yang diinginkan oleh banyak orang, tapi orang nggak bisa mendapatkan. Ya secara praktis misalnya ya, kalau tadi Bu Ade itu menyinggung,
Kan kalau orang memiliki pemahaman terhadap syariat dan dia dakwah, dia jadi dipanggil oleh TV. Dipanggil oleh TV itu juga suatu yang kenapa? Karena dakwah sebenarnya kalau dia nggak bisa menyampaikan dakwah, ya masa dipanggil wong itu untuk mengisi program, keislaman gitu kan. Ya tapi, di situ kemudian ada godaan jadinya, ada godaan. Ya tadi, begitu orang dakwah kemudian dia dimuliakan oleh kaumnya, dihormati, diikuti, nah itu di situ kan ada ujian juga. Orang ngikut semua ke aku mau manfaatin untuk apa ini? Kan bisa ada begitu. Ya orang ngikut semua ke aku dan aku mendapat banyak kemudahan dan kenyamanan. Tapi orang nggak bisa loh kalau aku ajak menegakkan Islam secara total. Ya udah deh, aku atur-atur biar mereka nggak lari. Nggak usah aku sampaikan tentang politik atau pemerintahan Islam. Nyampeinnya cukup sampai harus taat kepada Allah. Taat itu membuat kita tenang, taat itu membuat Allah ridho, taat itu akan membuat kita berkah. Coba kita lihat orang yang hidupnya nggak berkah bagaimana, nah macam-macam. Tapi nggak ngomong tuh tentang pemerintahan Islam, nggak ngomong tuh tentang kebobrokan sistem. Atau kalaupun ngomong tentang kebobrokan sistem, ya udah deh itu kebobrokan sistem, kita harus berlindung supaya kita nggak ikut-ikutan dan kita memohon kepada Allah agar kondisi buruk ini segera berakhir. Nah, sampai situ aja. Ya, kenapa? Karena tidak mau ada orang yang lari dari tadi, dari dirinya. Tidak mau kemudian orang nanti jadi melihat, "Waduh, ternyata saya, ngaji kepada ustadz atau ustadzah ini, bukannya tenang saya, malah kepikiran kalau malam saya jadi nggak bisa tidur, gara-gara ngerti terlalu banyak masalah, dan takut dosa kalau nggak ikut berdakwah," kayak gitu. Jadi ini juga godaan gitu. Jadi tadi balikin lagi, bahwa pengemban ideologi la yaqbalul musawamata dia. Dia tidak boleh menerima ada musawamah, ada tawar-menawar, bargaining, ada nego-nego, nego-nego tipis aja. Masih ngomongin tentang Islam kafah tapi nggak ngomongin tentang khilafah bisa, ini nego-nego tipis gitu. Tapi itu penting banget, gimana sih? Terus orang ngomong Islam kafah gimana wujudnya, nggak pernah ketahuan wujudnya. Nggak jadi karena apa, karena kalau ngomongin khilafah nanti pada takut semua, dianggap radikal. Nah itu masih ada tawar-menawar. Tawar-menawar dengan apa? Ya, ini kita tawar-menawar dengan pendapat pribadi kita. Seolah-olah pandangan kita lebih baik, lebih cerdas dibandingkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali begitu yang dimaksud oleh Bu Ade kali ya. Atau yang lainnya kalau tadi yang lebih vulgar adalah udah ngomong yang kenceng, ngomong apa namanya, kritiknya tajam. Ya udah deh, yang ngeritik-ngeritik tajam begitu kita panggil saja supaya apa ya, menyampaikan kritiknya di TV. Kalau menyampaikan kritiknya di TV, nah itu kan lebih bisa dikendalikan gitu. Kenapa? Karena ada aturan main gitu. Ada kalau bahasa sosial media kan ada standar komunitas. Di sosial media standar komunitasnya nggak boleh ngomong L apa ya? L68T. LGBT ya. Loh kok diucapkan? Misalnya. Nah, kalau di TV apa tuh standarnya? Nggak boleh mengkritik terlalu vulgar, jangan ngomongin politik. Kalau ngomongin undang-undang berarti ngomongin politik, ngomongin kebijakan berarti ngomongin politik. Nggak boleh. Ngomongnya adalah kepada perbaikan individu-individu saja misalnya. Nah, itu juga seharusnya layak balul musawamah. Tidak boleh menerima ada tawar. Kalau difasilitasi untuk
ya apa diberi panggung baik itu di media, di TV atau dimanapun, maka sampaikan dengan tegas ya karena mengemban dakwah menyampaikan ideologi Islam itu harus safiron mutahaddiyan. Safiron artinya berani, eh, apa namanya jelas ya jelas karena safaro itu eh, apa seperti seorang duta. Duta itu ya duta itu dia nggak boleh ngomong yang bulat-bulat ya. Dia harus ngomong yang jelas, ngomong yang jelas apa yang beneran dikehendaki. Ya, mutahaddian. Tahaddian itu apa? Men-challenge kerusakan-kerusakan yang ada karena memang risalah Islam itu adalah untuk menggantikan kerusakan-kerusakan yang apa membuat madorot bagi manusia sekalipun manusia menganggapnya masih ya begitu. Baik, Masya Allah ya. Insya Allah saya dan ibu-ibu semua tambah paham ya, ibu-ibu yang pagi ini apa masuk ruang Zoom terhadap semua godaan dan kita tidak terlepas dari godaan-godaan itu yang datang. Tapi harus itu ya tadi ya, harus ngomongnya jelas dan harus sampai. Emang kata-katanya sistem, hilafah gitu kan itu hot ya, nggak mungkin diganti dengan kata-kata lain. Baik, sepertinya 5 menit lagi. Belum ada yang bertanya ya, tapi ada komentar ini. Masya Allah, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, kekuasaan yang menolong. Maka saat ini pun belum ada satupun ada kekuasaan yang menolong itu. Karena itu umat Islam ini wajib mewujudkan kekuasaan yang menolong itu. Mungkin Bu Ifa di 4 menit terakhir boleh ada komentar. Iya, iya, iya. Ya, aduh, susah. Ya, jadi kekuasaan yang menolong itu sultanan nasiro ya. Waj'al li min ladunka sultanan nasir. Kata Rasul dalam doa itu adalah ya Allah jadikan untuk waj'al li. Jadikan untukku min ladunka dari sisimu ya dari kehendakmu bukan dari apa campur tangan manusia gitu karena min ladunka itu kalau orang tahu tuh Bu Ade ada ilmu laduni. Oh iya, Laduni itu ilmu tapi nggak aduh nih. pakai nggak pakai belajar nggak pakai latihan tiba-tiba ada aja nah gitu jadi dikasih Oh, secara apa namanya gitulah dari Allah Ta'ala itu laduni itu begitu nah itu mil ladunka dari sisimu ya Allah berikan udah kasih aja nggak usah pakai mikir gimana ya caranya latihannya gimana dan lain-lain gitu kan kalau ini sultanan nasiro kekuasaan yang menolong yang Allah akan berikan Allah garansi bahwa itu akan diberikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, itu doa Rasulullah SAW. Nah, bagaimana umat ini wajib mewujudkan kekuasaan yang menolong itu? Ya, umat itu hanya wajib mengikhtiarkan. Gimana tuh ikhtiarnya? Ikhtiarnya yang ngikutin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, memang apa yang dicontohkan oleh Rasul dalam tahapan dakwah beliau, marhalah-marhalahnya, bahkan kemudian sampai pada fase-fasenya ya dari masing-masing marhalah itu, contoh aja semuanya. Makin detail kita memahami, termasuk kan seperti kita mengkaji dalam Qiraah Sia-Sia li Sirah Nabawiyah ini, itu kan dalam rangka untuk memahami lebih detail. Memahami lebih detail akan memberikan insight baru pada kita bagaimana sih dulu Rasul melaksanakan dari sisi pendekatannya, uslubnya dan seterusnya. Karena kalau dari sisi torikohnya mungkin sudah kita pelajari, sudah kita tahu tuh tahapan-tahapannya. Karena tahapannya cuma ada dua, cuma ada tiga gitu kan. Tahapan menyiapkan diri, organisasi dan kader-kader sebagai pelakunya ya tahapan yang disebut dengan marhalatut taksisiyah tahapan
pembangunan kerangka atau pembangunan dasar organisasi politiknya. Kemudian yang kedua tafaul ma'al ummah, berinteraksi, saling merespon apa yang terjadi di tengah-tengah umat dengan pemikiran Islam. Ya, kemudian tahapan yang ketiga adalah marhalah istilamul hukmi, serah terima kekuasaan dari umat kepada apa namanya pengemban ideologi. Nah, di situ kita laksanakan saja. Jangan mengedepankan hitung-hitungan logika. Terus kapan ini nyampenya? Kan kita itu ternyata setahun cuma dapat kader tambahannya 2, misalnya nih, 1 orang. Ya tapi kalau kita hitung-hitung nih, teman saya ada 100, berarti ada tambahan 200 dong. Lah, penduduk Indonesia 200 juta. Gimana ini? Ya, kalau pakai hitung-hitungan itu, mungkin kita akan mengatakan, "Oh, berarti tahun depan kita eksponensial dari 300 orang itu menjadi bukan 600.000, bukan 600, tapi menjadi 600.000. Berarti 1 orang bawa berapa? Bukan 2, tapi 200 misalnya. Kan, ini juga, kemudian emang bisa ya, kalau sekarang cuman sanggup 2, kemudian tahun depan jadi sanggup 200 misalnya. Apa bisa ya? Apa, normal ya? Nah, kalau hitung-hitungan itu terus yang kita jadikan sebagai fokus, POV-nya adalah di hitung-hitungan itu, berarti kita ini menganggap manusia ini robot. Pada robot atau mesin, ya. Padahal ini kan manusia, makhluk sosial. Di mana ya yang dikatakan, kemudian mengambil dukungan, meraih dukungan itu dengan cara kita berinteraksi, ya lakukan saja interaksi itu seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tafaul itu kita kerjakan. Pengaruhnya bagaimana? Ada yang mampu dihitung secara matematis, ada yang tidak mampu dihitung secara matematis. Kenapa? Karena ya yang namanya manusia nggak harus semuanya itu diajak duduk bareng untuk meyakinkan. Kadang cuma dengar-dengar dia juga sudah bisa ikut. Gitu kan? Asal banyak yang dengar-dengar tadi, maka di antara yang dengar, yang terpapar oleh ide kita langsung ataupun tidak langsung, itu juga bisa apa namanya bisa terpengaruh. Begitu pula kalau kita ngomong yang kita ingin lakukan ini adalah menyiapkan umat untuk memiliki kembali kesadaran, keinginan menegakkan sistem Islam, sistem khilafah. Nah itu kan sistem khilafah itu ditegakkannya bukan dengan suara mayoritas plus 1, ya kan? Nah itu kan di parlemen suara mayoritas plus 1 yang menang 50+1 gitu, 50+1. Nah kalau ini enggak. Yang disebut dengan mayoritas itu adalah seberapa banyak yang menginginkan tegaknya sistem Islam itu. Dan ukurannya atau hitungannya tidak mesti 50+1 tadi. Kalau sekarang masih misalnya yang menginginkan baru 1%, ya jelaslah 1% dibandingkan 99 lainnya, ya tentu tidak imbang. Berarti masih banyak yang belum terpapar pemikiran. Tetapi kalau nanti misalnya sudah beranjak ke 10% misalnya, nah 10 kan berarti 1:10 gitu kan. Berarti di antara 10 orang ada 1 yang terpapar. Nah 1 ini gimana tuh memberi pengaruh kepada yang lainnya. Nah dan seterusnya. Lakukan saja seperti yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah ya hitung-hitungan manusiawi dan matematis tadi itu seringkali terlambat, kalah cepat dengan apa yang ditunjukkan oleh kekuasaan Allah. Jadi waj'al li min ladunka sultanan nasira, jadikan untukku ya Allah ada kekuasaan yang menolong yang Allah berikan dari sisi Allah, min ladun, dari sisi Allah. Nah, itu saja
doanya dikencengin, ikhtiarnya mencontoh dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa namanya, dilipat gandakan, dioptimalkan potensi yang dimiliki. Nah, kemudian apakah tidak ada pihak yang akan melakukan evaluasi, perhitungan dan seterusnya? Pasti ada. Tetapi perhitungan, evaluasi, dan apa ya, tadi itu tidak melulu soal jumlah atau angka-angka. Ya, karena yang sedang kita hadapi ini adalah kita hendak mengarahkan pemikiran. Lebih penting adalah memenangkan hati, memenangkan pemikiran dan hati. Jadi bukan memenangkan karena kita nggak main suara. Kita bukan memenangkan suara untuk hadir ke kotak suara atau apa, bukan di situ. Tapi memenangkan hati, pikiran dan hati kaum muslimin khususnya. Nah, karena itu ya harus lebih banyak lagi interaksi supaya yang hatinya condong dan bahkan hatinya terikat kepada ideologi Islam itu semakin banyak. Begitu. Cukup ya Bu Ade ya. Ya, cukup alhamdulillah. Cukup ya Jazakallah teman-teman khair. ya. Jazakillah khair atas materinya pagi ini. Mudah-mudahan ini juga menambah semangat ya, menambah semangat kepada kita semua dan menjadikan kita itu benar-benar apa Rasul dan apa yang terjadi di masa Rasul itu menjadikan benar-benar sebagai teladan untuk kita ketika bergerak ya. Baik, Saya teman. sedikit ini mumpung saya ingat ya. Jadi saya Baik, kemarin itu sampai terharu, sampai meneteskan air mata itu karena ternyata apa yang terjadi di masa Rasul itu kalau sekarang kita baca di kitab Sirah itu beneran ada terjadi di masa kita itu. Jadi kemarin saya dapat cerita ada seorang teman pengemban dakwah di Indonesia ya. Jadi dia asalnya dari Vietnam. Nah, di Vietnam itu ada suku namanya suku Champa. Itu adalah suku Muslim, komunitas-komunitas Muslim. Tapi Vietnam itu kan di bawah pemerintahan Pol Pot pada tahun 60 70 itu kan membantai semua orang ya yang tidak setuju dengan komunisme itu dibantai. Jadi orang-orang Islam juga akhirnya tidak memahami Islamnya, semakin jauh dari Islamnya. Padahal Champa itu dulu Kesultanan Islam. Putri Champa itu menjadi istri wali-wali yang ada di Indonesia gitu-gitu. Nah, itu sekarang tuh mereka sangat tidak paham Islam karena di ibu kota di apa Ho Chi Minh itu ininya apa namanya yang boleh dijual itu buku-buku sosialis saja. Gitu. Yang lainnya enggak. Nah, kemudian ini cerita dari teman tadi ketika kemarin pulang dan beliau ini rutin pulang ya rutin pulang untuk menyampaikan dakwah ideologis. Mereka itu sangat membutuhkan. Itu banyak yang terpengaruh dan akhirnya masuk Islam. Jadi satu orang membawa 5 mu'alaf yang asalnya nggak beragama itu tadi gitu. Kemudian di antaranya itu dilakukan di media sosial itu. Dari orang yang jadi TKI pekerja di Hong Kong, mu'alaf, kemudian pulang ke kampungnya, di kampungnya itu apa namanya, ditentang keislamannya. Nah, itu benar-benar saya itu mendengar ceritanya itu kayak di masa Rasul ini zaman sekarang itu berapa bulan yang lalu ibaratnya berapa berapa hari atau berapa pekan yang lalu ceritanya semua yang dimiliki dibakar. Eh, jadi dia sampai tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Karena nggak berpakaian. Dia ngambil kain gorden sama selimut atau apa untuk bisa sholat. Itu terjadi sekarang ini. Dan kemudian suaminya masih tetap tidak ridho. Akhirnya, kamu mau tah saya potong kakimu. Dan di sana kan sesuatu yang biasa aja. Karena itu tadi, pemerintahnya aja motong leher gitu. Potong kaki itu biasa. Gitu kan. Potong kakinya. Mau nggak dipotong kakinya kalau kamu masih tetap Islam? Begitu.
sudah saya punya tabungan sekian banyak dari hasil kerja di Taiwan itu, kamu ambil aja semuanya, kamu kasih kesempatan saya pergi dari tempat ini. Ini benar-benar terjadi. Nah itu ya satu atau banyak lah yang lainnya nanti saya ceritain yang lain, tapi saya itu mendengarnya itu, ya Allah, jadi penganiayaan, kemudian penolakan, kemudian mental dan sikap teguh yang dimiliki oleh seorang muslim, itu benar-benar nyata, masih ada, dilakukan, terjadi di zaman sekarang. Jadi sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang kemudian juga didapatkan oleh Rasul, mendapatkan kekuasaan yang menolong tadi dari sisi Allah ya, itu insya Allah juga benar-benar akan kita dapatkan. Jadi jangan, selalu mengedepankan logika, logis nggak sih? Kalau urusannya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, jangan ngomong logis atau enggak, karena itu hak prerogatif Allah untuk memberikan. Gitu ya Bu Ade ya? Baik, Masya Allah ya. Ceritanya pagi ini memang benar-benar ya Bu ya, membangkitkan semangat, yang pasti membangkitkan semangat untuk kita semua. Baik, jazakumullah khair kepada ibu-ibu solihah yang sudah masuk langsung pagi ini dan sudah belajar. Kita ketemu lagi pekan depan, kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Bu Ibu Ade. Risma, Ibu Terima Sriwana, kasih Bu Bu Noma. Ipang, Bu Habib, Bu Novita, Bu Ega. Terima kasih semua teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Insyaallah. Allah. Waalaikumsalam.